Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oces Manri, NIM 203310075, Program Studi Teknologi Penginderaan Jauh, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tugas matematika tentang sistem koordinat. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu sistem koordinat. Contoh soalnya, gambarlah satu titik koordinat yang berada di kuadran 1. Ketentuan pada kuadran 1 itu X-nya harus besar dari 0 dan Y-nya juga harus besar dari 0. Kita misalkan X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1, maka gambarnya seperti di bawah ini. Titik X 2 dan Y-nya 1. Gambarlah satu titik koordinat yang berada di kuadran 3. Ketentuan dari kuadran 3 itu X-nya harus kecil dari 0 dan Y-nya juga harus kecil dari 0. Kita misalkan X-nya sama dengan min 1 dan Y-nya sama dengan min 3. Maka gambarnya seperti di bawah ini. Titik X-nya min 1 dan Y-nya min 3. Materi yang kedua, persamaan bidang rata dan sumbu koordinat. Contoh soalnya, sebutkan titik yang terbentuk dari persamaan X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4 jika titik potongnya di sumbu X. Kalau titik potongnya di sumbu X, maka Y dan Z-nya sama dengan 0. Berarti X tambah 0 sama dengan 4, X-nya sama dengan 4, sehingga titiknya 4,0,0. Soal yang kedua, sebutkan titik yang terbentuk dari persamaan X tambah 2Z sama dengan 6 jika titik potongnya di sumbu Z. Y tidak diketahui, jadi Y pasti 0. Maka X-nya juga 0 karena titik potongnya di sumbu Z. Karena titik potongnya di sumbu Z, maka X-nya 0. Jadi 0 tambah 2Z sama dengan 6. Z sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Sehingga titiknya 0,0,3. Materi yang ketiga, jarak antara dua titik di bidang. Contoh soalnya, tentukan jarak antara titik A 5,1 dan titik B min 7,4. Rumus mencari jarak antara dua titik di bidang itu adalah akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kemudian substitusikan nilai X2, X1 dan Y2 serta Y1-nya. Maka menjadi min 1 dikurang min 5 kuadrat ditambah 4 dikurang min 1 kuadrat. Hasilnya min 12 kuadrat sama dengan 144, 5 kuadrat sama dengan 25. 144 tambah 25 sama dengan akar 169. Akar 169 adalah 13. Jadi jarak titik A ke B adalah 13. Soal yang kedua, tentukan jarak antara titik B 3,1 dan C 4,2. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu akar dari X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kemudian substitusikan nilai X2, X1 dan Y2 serta Y1-nya. Sehingga menjadi 4 dikurang 3 kuadrat ditambah 2 dikurang min 1 kuadrat. Hasilnya akar dari 1 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 10. Jadi jarak titik B ke C adalah akar 10. Materi yang keempat, jarak antara dua titik di ruang. Contoh soalnya, tentukan jarak antara titik A 2,11 dan titik B 4,5,3. Rumusnya akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Kemudian substitusikan nilai X, Y, dan Z-nya menjadi 4 dikurang 2 kuadrat ditambah 5 dikurang 1 kuadrat ditambah 3 dikurang 1 kuadrat. Hasilnya menjadi akar dari 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasilnya menjadi 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16, 2 kuadrat sama dengan 4, jadi hasilnya menjadi akar 24. Akar 24 sama dengan akar 4 kali 7. Akar dari 4 adalah 2, maka hasilnya 2 akar 7. Jadi jarak antara titik A dan B itu adalah 2 akar 7. Soal yang kedua, tentukan jarak antara titik C 0,3,5 dan D 2,-7,4. Rumusnya sama seperti tadi, substitusikan nilai X, Y, dan Z-nya sehingga menjadi akar dari 2 dikurang 0 kuadrat ditambah min 7 dikurang 3 kuadrat ditambah 4 dikurang min 5 kuadrat. Maka hasilnya menjadi akar dari 2 kuadrat ditambah min 10 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4, min 10 kuadrat sama dengan 100, 9 kuadrat sama dengan 81, maka hasilnya menjadi akar 185. Jadi jarak antara titik C dan D adalah akar 185. Materi yang ketiga yaitu pembagian luas garis dalam bidang.
contoh soalnya, tentukan titik P yang terletak pada AB dengan A min 5,1 dan B 3,5 sehingga AP banding PB sama dengan 3 berbanding 5. Maka M-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 5. Rumusnya P dalam kurung M kali X2 ditambah N dikali X1 per M tambah N, M kali Y2 ditambah N kali Y1 per M tambah N. Kemudian substitusikan nilai M, N, X1 dan Y-nya. Sehingga diperoleh 3 dikali 3 tambah 5 dikali min 5 per 3 tambah 5. Juga 3 kali min 5 tambah 5 kali 5 per dikali 1. Jadi 3 tambah 5. Maka min 16 per 8, min 10,8. Min 16,8 sama dengan min 2. Ini disederhanakan menjadi min 5,4. Soal yang kedua, tentukan titik P yang terletak pada AC dengan A 1,5 dan C 5,2 sehingga AP banding PC sama dengan 2 banding 5. Jadi M-nya 2 dan N-nya 5. Kemudian substitusikan seperti di soal pertama tadi, maka diperoleh 2 kali 5 tambah 5 kali 1 per 2 tambah 5, 2 kali 2 tambah 5 kali min 5 per 2 tambah 5 menjadi 10 tambah 5 per 7, 4 tambah min 25 per 7. P 15 per 7 min 21 per 7. Min 15 per 7 min 21 per 7 sama dengan min 3.